أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya akan menjelaskan seputar Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah imam kita, beliau adalah orang soleh, beliau adalah seorang ulama hadis, beliau adalah salah satu ulama fikih, beliau adalah salah satu pendiri mazhab terbesar di Indonesia, adalah mazhab Syafi'i. Nama beliau namanya Abu Abdillah Muhammad ibni Idris ibni Al-Abbas ibni Uthman ibni Syafi' ibni Sa'ib ibni Ubaid ibni Abdi Yazid ibni Hashim ibni Abdul Muttalib ibni Abdi Manaf. Ini nasabnya Imam Syafi'i. Maka beliau seorang Arabi. Beliau keturunan Arab dari Quraisy. Bahkan beliau Hashimi, Bani Hashim, dan Matlabi daripada Abdul Muttalib. Maka beliau bertemu nasabnya bersama nasab Rasulullah SAW di dalam kakeknya Rasulullah yang bernama Abdi Manaf. Ibundanya Imam Syafi'i bernama Fatimah bint Abdillah Al-Azdiyah. Beliau dipanggil Abu Abdillah. Nama asli beliau Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Akan tetapi kita mengenal beliau Abu Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Diberi julukan dengan kalimat Nasirul Hadith atau Nasirus Sunnah. Artinya beliau sebagai penolong sunnah, beliau sebagai pembela sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Harmalah Ibni Yahya bahwasannya beliau mengatakan, aku mendengar Imam Syafi'i menyatakan, summitu bi Makkah Nasiral Hadith. Aku diberi gelar julukan oleh ulama di Makkah dengan julukan Nasiral Hadith. Nasir artinya penolong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pembela hadis Rasulullah. Imam Syafi'i radhiyallahu an menurut pendapat yang kuat lahir pada hari Jumat, dan itu adalah Jumat terakhir daripada bulan Rajab pada tahun 150 Hijriah, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Imam Abu Hanifah nama beliau An-Nu'man ibn Thabit ibn Zawta, salah satu ulama pendiri mazhab. Beliau lahir di Irak, wafatnya di Irak. Dan Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, tahun lahirnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhum. Tempat lahirnya Imam Syafi'i, terdapat 4 pendapat ulama. Yang pertama menyatakan Imam Syafi'i lahir di Gaza, atau ada yang mengatakan beliau lahir di Asqalan, dan ada yang menyatakan beliau lahir di Yaman, ada yang mengatakan beliau lahir di Mina. Akan tetapi pendapat yang kuat, Imam Syafi'i radhiyallahu an lahir di kota, di kampung, di desa namanya Gaza. Gaza ini di Palestina. Kemudian beliau sesudah wafat ayahnya dibawa oleh ibundanya beliau ke Asqalan. Berarti beliau lahir di kota, di kampung, di desa bernama Gaza. Kemudian beliau sesudah wafat ayahnya dibawa oleh ibundanya beliau ke kota namanya Asqalan. Kemudian beliau di situ di dalam Asqalan ada suku ibundanya beliau, Al-Azd. Karena kalau anak yatim dekat dengan keluarganya, dengan sukunya, dia pasti akan terjaga. Biasa anak yatim ada yang diremehkan, ada yang dihina, ada yang dicaci maki, ada yang dan lain sebagainya. Maka ketika dia dekat dengan keluarganya, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, maka insyaallah beliau akan senantiasa terjaga daripada penghinaan
orang lain karena dia tidak memiliki ayah. Apalagi ketika dia masuk sekolah, belajar dan seterusnya, itu pasti kedudukannya pasti akan dinilai berbeda dengan anak-anak yang memiliki orang tua. Sebagaimana Rasulullah, Nabi SAW lahir yatim. 6 bulan, 7 bulan ayahnya masih janin, beliau meninggal. Abdullah, ayahnya Rasulullah. Ketika orang datang dari Badu, mereka datang untuk mencari anak-anak yang akan mereka menyusuinya, dan mereka akan mendapatkan uang. Mereka datang mencari anak-anak yatim di situ. Semua melihat Rasulullah, pas mereka tahu bahwa dia anak yatim ditinggal. Pikiran mereka dia tidak ada uang, gak ada yang membayarnya. Maka mereka meninggalkan Rasulullah. Akhirnya Halimatus Sa'diyah, ketika dia sudah mencari anak di mana-mana, yang lain teman-temannya sudah dapat anak, dia sendiri belum. Daripada dia malu kembali ke sukunya atau tempat tinggal beliau, maka terpaksa membawa Rasulullah. Dia terpaksa. Ontannya yang awal mereka datang ke kota Makkah, jalannya lambat sampai mereka pada kesal sama dia. Ontannya kurus, sakit. Kemudian onta tersebut ketika dia balik ke tempat beliau, malah ontanya paling cepat jalannya. Sampai dia kaget. Mereka teman-temannya, loh kan awal datang kamu ke sini, kita menunggu kamu, malah sekarang kamu melelahkan kami ini sekarang. Karena keberkahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, Imam Syafi'i radhiyallahu an, lahir di kampung namanya Gaza, kemudian dibawa oleh ibunya ke Asqalan, kemudian dibawa ke kota Makkah. Usia Imam Syafi'i pada waktu itu adalah 2 tahun. Mulai Imam Syafi'i tumbuh dalam taat kepada Allah. Beliau mulai menghafal Quran pada usia 7 tahun kepada qurra, ulama-ulama qiraat di Makkah. Kemudian sesudah itu beliau menghafal sunnah, mempelajari sunnah Rasulullah, usianya beliau 9 atau 10 tahun kepada ulama-ulama besar di Makkah dan Madinah. Kemudian beliau belajar bahasa Arab, mendalami bahasa di suku namanya Hudzail. Kemudian beliau belajar fikih kepada imam-imam di masa beliau, seperti Imam Khalid ibn Muslim Az-Zinji di kota Makkah, dan seperti Imam Malik di kota Madinah, Imam Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani di Irak, salah satu muridnya Imam Abu Hanifah, dan murid-murid daripada Imam Al-Laits ibn Sa'ad, salah satu ulama Mesir. Istrinya beliau, istri atau Imam Syafi'i radhiyallahu an, cuma memiliki 1 istri. Istri beliau namanya Hamdah binti Nafi' ibni Anbasah binti Amr ibni Uthman ibni Affan. Ini istri Imam Syafi'i radhiyallahu an. Anaknya beliau memiliki 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang pertama namanya Muhammad Abu Uthman, dan yang kedua namanya Muhammad Abul Hasan, dan yang perempuan namanya Zainab dan Fatimah. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun, menghafal sunnah, hadis Nabi usia 9 atau 10 tahun, kemudian beliau mulai menghafal Muwatta Imam Malik pada usia beliau 10 tahun. Di antara usia 18 dan 20 tahun, Imam Syafi'i radhiyallahu an pergi ke kota Madinah agar beliau belajar kepada Imam Malik ibn Anas. Siapa yang tidak mengenal Imam Malik? Ya. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Sampai dikatakan la yufta wa Malik fil Madinah. Jangan ada yang sekali-sekali berani berfatwa sedangkan Imam Malik hidup di kota Madinah. Saking luas ilmunya Imam Malik, saking mengagungkan hadis Rasulullah SAW, tidak pernah beliau di dalam kendaraan. Imam Malik ditanya tentang hadis, lalu dia menyampaikan harus turun dari kendaraan, duduk, berwudu, bersuci, baru beliau menyampaikan hadis, dan tidak menyampaikan hadis dalam keadaan terburu-buru radhiyallahu an. Bahkan kalau menyampaikan hadis Nabi, beliau mandi menggunakan pakaian yang rapi, beliau menggunakan parfum, baru duduk menyampaikan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Imam Malik termasuk orang yang mengagungkan hadis Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, saya sengaja meminjam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, ada kitab tentang hadis dan sekaligus kitab fikih dalam mazhab Maliki. Kata Imam Syafi'i apa? Karena Imam Syafi'i anak yatim, tidak memiliki uang untuk beli kitab dan lain sebagainya, maka beliau mengatakan, aku pinjam kitab Muwatta Imam Malik dari seseorang dari kota Makkah. Lalu aku menghafalnya dalam waktu 9 malam. 9 malam sudah hafal kitab. Kita 90 malam baru hafal Qul ya ayyuhal kafirun. Bahkan muter-muter nggak sampai ke ujungnya. La antum abiduna ma'abudu wala ana abidu ma'abattum. Loh, kok nggak ketemu ujungnya lagi? Kalau udah capek, lakum dinukum waliyadin. Ya, kadang-kadang baca Ar-Rahman ayat fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, ketemu lagi. Tuh, kok ini salah cetakan apa ada tambahan ini? Beliau 9 malam menghafal kitab Muwatta. Maka kalau ada yang berani mencela Imam Syafi'i, itu dia berat timbangannya nanti di akhirat daripada dosanya. Karena Allah tidak akan memberikan kelebihan kepada seorang hamba menghafal dan menguasai ilmu kecuali itu dia dipilih oleh Allah. Maka hati-hati, kata Imam Ibnu Asakir, luhumil ulama'i masmumah, daging ulama itu beracun. Hati-hati. Kenapa? Karena mereka adalah para waliullah, mereka yang menyampaikan agama Allah, mereka yang menyampaikan hadis Rasulullah. Tapi ulama-ulama istiqamah, bukan ulama su', apalagi ulama dunia. Ya, dia merubah fatwanya sesuai dengan pembayaran. Seperti ustadz, ditanya ustadz tentang hukum, ustadz gimana ini, boleh enggak ustadz? Oh enggak boleh. Akhirnya kalau seandainya ustadz nanti saya bagi 10 juta, oh berarti itu masalah khilafiyah. Yang ini bilang boleh, yang ada yang bilang enggak boleh juga. Maka boleh kita pegang yang mana saja. Kan Islam itu agama mudah, tidak dipersulit. Akhirnya dia merubah fatwa sesuai dengan uang atau godaan dunia, na'udzubillah. Maka kembali ke Imam Syafi'i. Beliau mengatakan 9 malam aku pinjam kitab tersebut, aku hafal. Kemudian aku masuk kepada bertemu dengan wali kota Madinah, wali kota Makkah. Lalu aku mengambil surat, meminta surat, kayak rekomendasi kalau kita sekarang. Surat rekomendasi daripada imam, dari wali kota Makkah kepada wali kota Madinah, karena di situ ada Imam Malik radhiyallahu anhu. Berarti beliau dah masuk bertemu dengan wali kota Makkah, minta 2 surat rekomendasi. Pertama kepada wali kota Madinah, yang kedua surat dari wali kota Makkah ke Imam Malik langsung. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, aku datang ke kota Madinah, lalu aku bertemu dengan wali kota Madinah. Saya sampaikan surat rekomendasi tersebut daripada wali kota Makkah. Sampai wali kota Madinah bilang apa? Wahai anak muda, sesungguhnya aku berjalan di malam hari dari kota Madinah sampai ke kota Makkah. Itu 500 km lebih. Hampir 500 km lah. Aku berjalan di tengah malam, tidak pakai alas kaki. Dari kota Madinah sampai ke kota Makkah, itu lebih bagus, lebih ringan daripada saya berdiri di depan pintu rumah Imam Malik. Wali kota yang ngomong. Bukan sekarang, mau ketemu ulama, panggil aja itu ulama. Nah, panggil, suruh kemari. Sudah tua, muda, enggak. Yang panggil orang besar. Enggak tahu besar dosanya, apa besar jabatannya, kita enggak tahu. Tapi giliran orang ketua partai didatangin di mana dia berada. Itulah subhanallah. Jangan campur politik, bahaya. Nah, maka dia bilang, wahai anak muda, aku berjalan dari kota Madinah sampai ke kota Makkah tengah malam, enggak pakai alas kaki, itu lebih aman, lebih ringan. Lebih aku sedangi daripada saya berdiri depan pintu Imam Malik. Kenapa? Aku ditolak pasti. Wali kota Madinah takut. Pejabat takut sama ulama. Kenapa? Karena ulama tidak meminta-minta kepada pejabat. Tidak menjadi penjilat. Tidak menjadi orang munafik. Na'udzubillah. Maka sampai, coba perhatikan. Sampai Imam Syafi'i kan masih anak muda, semangat, di antara 18 sampai 20 tahun, kan datang ke kota Madinah. Akhirnya
Sampai Imam Syafi'i bilang apa? Semoga Allah memperbaiki urusan raja atau wali kota. Engkau ini kan wali kota, tinggal perintahkan Imam Malik datang langsung. Kata dia apa? Wah, kamu ngomong sembarangan. Aku suruh Imam Malik kemari, bahaya kamu. Aku bilang tadi, aku aja dari kota Madinah jalan kaki tengah malam gak pakai alas kaki sampai ke kota Makkah, lebih bagus aku ke Imam Malik. Masa kamu suruh saya panggil beliau? Aku aja ke sana aja gak mau, apalagi beliau kemari. Bayangkan, sampai beliau mengatakan apa? Coba kita datang rame-rame besok, sama rombongan besar. Kita datangin rumah beliau, mungkin kita dapat apa yang kau inginkan. Kita sampaikan, kemungkinan kata wali kota. Artinya apa? Kemungkinan kita diterima, kemungkinan disuruh balik lagi. Kemudian Imam Syafi'i menyatakan, aku membuat perjanjian bersama wali kota Madinah, besok asar saya akan mendatangi beliau lagi. Lalu datang, mengajak wali kota Madinah menuju ke rumah Imam Malik. Salah satu orang itu rombongan besar. Kenapa? Mungkin Imam Malik akan malu atau apa gitu. Ini orang banyak, nggak enak. Kalau wali kota datang sendiri mungkin diusir langsung. Ngapain lo ke sini? Pergi. Perhatikan membantunya Imam Malik bilang apa? Salah satu orang dari rombongan ketuk pintu. Keluar pelayan hitam warna kulitnya. Dia bilang apa? Faqala lahal amir. Wali kota bilang apa? Katakan kepada tuanmu, saya ada di depan pintu. Bukan awas loh, bos mau masuk. Ada. Bilang sama tuanmu, wali kota ada di depan. Kemudian perempuan tersebut, pelayan tersebut masuk, lama dia. Kemudian keluar. Bayangkan. Lalu bilang apa? Sesungguhnya tuan saya memberi salam kepada Anda dan mengatakan, jika engkau punya pertanyaan, tulis. Nanti saya bawa masuk pertanyaan, nanti dijawab, keluar pertanyaan. Jawabannya. Wali kota. Nah, RT aja kita gak berani ngomong sama dia. Ente ngomong sembarangan. RT aja begitu, apalagi wali kota. Coba bayangkan. Ya, RT aja kita ngomongin gitu, subhanallah. Luar biasa. Minta surat, nanti, entar aja, datang ke rumah ya, siap. RT aja nyuruh kita, subhanallah. Apalagi wali kota, kan jabatan tinggi termasuk. Akhirnya perempuan tersebut bilang apa? Kata Tuhan saya memberi salam kepada Anda, bilang kalau kamu punya pertanyaan, tolong tulis di surat. Nanti saya bawa masuk, jawaban nanti keluar kepada Anda. Kalau Anda datang ke sini untuk belajar hadis, kamu tahu hari hadisnya kapan? Kapan beliau ngajar, majelisnya beliau. Fansarif, pergi. Kalau kamu nggak ada pertanyaan, atau mau belajar hadis, kamu udah tahu hari majelisnya kapan. Ya udah, pergi katanya. Kemudian wali kota merasa malu, masa banyak pasukan aku disuruh pergi gitu, sama pelayan lagi. Bayangkan membantu usir ustadz, usir kiai besar. Maaf Pak Kiai lagi nggak enak badan, minta tolong antum pergi nanti balik lagi habis asar. Ustadz besar. Atau bupati, atau wali kota, atau menteri, mati berdiri dia. Akhirnya beliau mengatakan apa? Aku ini kan datang dari ada surat, saya bawa surat rekomendasi daripada wali kota Makkah. Ada keperluan, ada urusan penting kata dia. Kemudian masuk lagi perempuan tersebut, pelayan, lalu dia keluar membawa satu kursi. Pas anak baca, kursinya buat Imam Malik apa buat wali kota? Ya biasa, ya tuan silahkan duduk gitu sampai nunggu Imam Malik buatin ngopi gitu atau teh atau apa. Yang kerjanya sekarang ngopi mulu. Orang ngaji ini ngopi katanya, subhanallah. Sampai videonya anak-anak kecil itu diajarin ngopi. Udah ngopi belum gitu, subhanallah. Ya. Sekali-sekali ngaji, udah belum ngaji, udah sholat belum gitu, ngopi terus. Sampai videonya bermacam-macam lucu semua. Kopinya ditutupin apa, sarung, apa kain kafan, habis itu mana itu, dicari bertiga berempat. Tiba-tiba, itu ada di sini. Sampai ditulis apa, yang nggak berani, yang nggak kuat jangan dilihat tuh video. Subhanallah. Ayo ngopi kata dia, subhanallah. Maka kita viralkan hal-hal yang bagus. Ngopi bukan haram, ya. Kecuali kalau ngopi sambil sholat itu baru haram, ya.
Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, masuk pelayan tersebut bawa kursi keluar. Anak kira itu pas baca kisah ini untuk untuk wali kota, menghormati kan jabatan. Akhirnya Imam Malik kursi itu, dan tiba-tiba langsung keluar Imam Malik. Di belakang perempuan itu keluar, taruh kursi, Imam Malik langsung keluar. Sampai Imam Syafi'i bilang apa? Aku melihat seseorang yang haibahnya, dan begitu saya melihat beliau, itu seorang syekh, artinya sudah sepuh, sudah tua, dan beliau itu jenggotnya Allah rapi, panjang dan rapi gitu. Kan disisir oleh Imam Malik jenggotnya, ya. Coba perhatikan. Imam Malik duduk di kursi. Wali kota ngapain? Berdiri kayak anak kecil di kelas. Imam Malik lagi duduk, bayangkan. Imam Malik duduk, wali kota berdiri. Zaman now beda, wali kota duduk, ustadznya berdiri. Kemudian wali kota Madinah kasih surat ke Imam Malik. Imam Malik baca surat. Ini orang punya urusan ini dan keadaannya begini, dan tolong sampaikan hadis kepada beliau dan lakukan ini dan itu kepadanya. Langsung dibuang surat. Di depan siapa?